malam Romo. Selamat malam. Pripun Romo pawartosipun? Alhamdulillah Mas. Pangestunipun tasih dipun paringi sehat. Boten wonten alangan setunggal menapa. Amin. Ini Romo, terkait dengan kondisi yang sekarang lagi tidak menentu. Tidak menentu. Nggih, dampak katanya corona, terus PPKM diperpanjang terus, jadi orang semakin bingung. Dari pemerintah sendiri kan tiap minggu diperpanjang. Jadi sepertinya nggak ada batas waktunya. Terus sampai kapan kondisi seperti ini itu berkelanjutan? Menurut pandangan Romo Edi, dengan adanya kondisi seperti ini, bagaimana Romo? Untuk dijelaskan Romo. Selamat malam, Rahayu, saudara-saudara saya, subscriber semuanya, salam sehat. Matur nuwun Mas. Jadi kalau mengenai pertanyaan tentang keadaan yang tidak menentu, masyarakat baik yang kelas menengah sampai ke bawah dibuat bingung dengan aturan-aturan yang membingungkan. Ini semoga saja dengan datangnya tahun baru Suro 1955 ini segala sesuatunya bisa teratasi. Meskipun dalam tatanan negara saya tidak mampu untuk memprediksinya, namun untuk kehidupan ke depannya insya Allah alam akan berbicara lain, kondisi akan semakin membaik. Amin. Artinya tidak separah seperti tahun-tahun atau bulan-bulan kemarin. Mengapa demikian? Para bini sepuh terdahulu itu sudah membuat almenak atau semacam penanggalan yang dibagi dari setiap pranoto mongso. Nah, dalam setiap pranoto mongso itu terjadi pada windu-windu, dan setiap windu 8 tahun. Adanya windu 4 macam. Windu adi, windu kuntoro, windu sangoro, dan windu sancoyo. Bisa dijelaskan Romo, nah, makna dari itu? Sejak tahun 2013, sejak tahun 2013 hingga tahun 2021 itu masuk windu sangoro. Maka tidak mengherankan bila para pelaku kehidupan di masa itu tentunya banyak mengalami semacam kesulitan dalam mencari ekonomi. Ada yang begitu banyaknya harta-harta negara yang dikorupsi dan lain sebagainya, berimbas kepada kawulo alit tentunya. Lantas belum lama ini digemparkan dengan munculnya coronavirus yang membuat kita semakin tidak bisa berkonsentrasi dalam setiap menjalankan tugas. Apapun yang terjadi itu tidak lepas dari keadaan tahun-tahun tersebut. Namun setelah
Windu Sengoro yang kita jalani di tahun 2013 sampai 2021 ini, pada saat kemarin, tepatnya hari Selasa malam Rabu, itu terjadi peralihan tahun dari tahun 1954 menjadi 1955 dengan Condro Sengkolo Satrio Pandowo ngupadi gapuraning Gusti. Nah, yang mana kalau di dalam pewayangan ini ada istilah Pendowo gugat, ya, demi untuk kemaslahatan, ketentraman para kawula alit. Ya, tentunya perjuangan para satria ini tidak sia-sia karena mendapat respon dari para baladewa. Artinya baladewa bukan Baladewa Prabu Mandura, melainkan para dewa yang ada di Kahyangan Salendra Bawana. Ini kalau di dalam pewayangan. Lantas dalam ilmu nyata bagaimana? Tidak berubah juga, karena akan bermunculan orang-orang terpilih yang nanti memang benar-benar bekerja dengan sukarela, keikhlasan, dengan kejernihan hati dan juga kekuatan keimanannya untuk memperjuangkan yang benar menjadi benar dan yang batil akan disingkirkan. Semoga dengan munculnya Windu Sancaya ini menjadi semakin cemerlang. Berarti sekarang ini kita sudah memasuki Windu Sancaya, Romo. Masuk di Windu Sancaya, yang artinya 3 kebaikan. Dan semoga saja apa yang diceritakan oleh para pinsepuh terdahulu ini bukan isapan jempol saja, karena diakui atau tidak, keadaan yang seperti ini membuat kita semakin sengsara. Dan saya yakin para petinggi-petinggi negara pun bisa kok untuk memikirkan jalan keluarnya. Karena tidak akan selamanya manusia dibatasi untuk bergerak, manusia dibatasi untuk mencari nafkah. Karena kebutuhan manusia tidak hanya sekedar makan. Dan dengan munculnya Windu Sancaya ini, saya berharap kedepannya bukan bantuan, melainkan jalan, solusi bagaimana orang-orang kecil bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan porsinya masing-masing. Itu. Jadi setelah tanggal 1 Suro tahun baru atau tanggal di 10 penanggalan Agustus, penanggalan Masehi 2021 itu, semoga keadaan semakin menjadi membaik. Ngoten Mas. Jadi intinya apa yang kita lakoni, apa yang kita jalankan, sudah saatnya untuk kita berbenah diri, introspeksi diri. Kita mengambil sisi hikmahnya saja. Bentuk musibah itu tidak lain adalah wujud kasih sayang Sang Khalik kepada hambanya. Mengapa demikian? Kalau dulu kita disibukkan, besok kita kemana, mengerjakan apa. Namun setelah kejadian seperti ini, kita semakin mawas diri bahwasanya kita senantiasa menyebut nama Sang Khalik
ya Allah, semoga musibah ini segera terhenti. Ya Allah, singkirkanlah pagebluk ini. Ya Allah, bagaimana dengan nasib-nasib kami? Kan setiap hari seperti gitu nggih, tanpa ada yang memerintah. Jadi kita mulai dari ngaji rasa akhirnya. Perasaan kita yang perasaan kita yang dibina oleh alam. Semoga dengan adanya ini, dan kayaknya juga masyarakat mulai sadar dengan keadaan itu. Tapi begini Romo, dengan adanya PPKM banyak orang yang kehilangan mata pencaharian. Contohnya ada salah satu perusahaan yang merumahkan karyawannya itu 1.500. Nah, secara gak langsung dia kan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari kan nggak ada. Nah, terus nanti kedepannya orang-orang yang seperti ini bagaimana Rom? Apa yang dilakukan? Apa nanti diminta untuk kerja lagi? Apa harus diseleksi lagi? Apa seperti apa Rom? Gimana Rom? Harapan kita semua, jadi untuk saudara-saudaraku yang terkena imbasnya PPKM, yang bekerja di BUMN sehingga tidak mampu untuk bekerja lagi, memperbanyak istikharah, berdoa kepada Sang Yang Maha Esa, semoga semuanya berjalan seperti yang diinginkan, kembali bisa kerja seperti semula. Namun percayalah apa yang saya sampaikan tentang peralihan dari Windu Sengoro ke Windu Sancoyo ini akan memberikan pencerahan kepada panjenengan semua. Bagi panjenengan yang tadi ditanyakan oleh kru kami tentang bagaimana pekerjaannya, apakah bisa kembali lagi. Kalau toh tidak kembali, paling tidak dengan dampak Windu Sancoyo ini akan mendapatkan hidayah atau cahaya yang cemerlang, pemikiran yang indah atau ide untuk melangkah di kehidupan selanjutnya, karena Allah membuka jalan rezeki. Tidak hanya satu jalan, banyak jalan menuju ke Roma. Kalau tadinya karyawan, mungkin dengan munculnya Windu Sancoyo mendapatkan ide menjadi pengusaha, mungkin dari cateringan atau pengusaha atau sesuai dengan bidangnya membuka bengkel las dan lain sebagainya. Ini adalah suatu lompatan yang mungkin nanti akan muncul di pemikiran-pemikiran mereka. Saya optimis dengan munculnya Windu Sancoyo ini, orang akan bisa mandiri. Apakah nanti ke depan itu tidak memungkinkan Romo dengan adanya tenaga kerja yang sementara dirumahkan ini akan berganti dengan tenaga asing yang intinya itu mencari orang yang lebih profesional atau bagaimana Romo? Hal itu adalah rahasia daripada tata negara. Semoga saja yang dipercaya oleh rakyat, para petinggi-petinggi yang berdirinya karena suara rakyat, entah itu Pak Gubernurnya, entah itu Pak Bupatinya, entah itu Pak DPR-nya, kita berharap semoga mereka pun memperjuangkan aspirasi daripada masyarakat yang dulu menghantarkan beliau-beliau di singgah sana sampai menjadi orang nomor 1. Kalau kita melihat tentang program vaksinasi dari pemerintah Romo, bahwa sekarang ini kan lagi rame-ramenya kita ini diwajibkan untuk ikut
vaksinasi. Seperti di beberapa daerah di Jakarta itu kan masuk mall itu diwajibkan menggunakan surat vaksin. Seperti di Jogja, masuk wilayah Malioboro harus pakai surat vaksin. Nah, itu bagaimana Romo menyikapinya? Kalau menurut saya tentang vaksinasi itu penting sih, tapi juga tidak menjadi dominan gitu loh. Penting, tapi tidak harus mendominasi. Kita ke mall harus vaksin. Apa hubungannya, gitu kan ya? Ya kita ini memang sih dengan divaksin kita ini kebal virus. Betul. Harapannya kan seperti itu. Ya masyarakat sebenarnya sadar loh. Masyarakat sudah tahu loh. Dan masyarakat cuman permasalahannya. Lah kadang-kadang masyarakatnya budal vaksin ini ora ono kok. Loh kan itu. Jadi bicara tentang aturan-aturan seperti itu, ya kalau tidak boleh masuk mall nggak usah vaksin ya belonjo nih di pasar tradisional loh. Menghidupilah orang di lingkungan kamu, belanjalah di tetangga kamu agar ekonomi ini tidak keluar kemana-mana. Betul. Dan udah ngapain kita bingung-bingung vaksin? Ini kalau ada vaksin ya monggo vaksin, jika tidak ada ya ngapain kok ngoyo-ngoyo gitu. Jadi intinya seperti vaksin itu bukan jaminan gitu Romo. Ya enggak, wong manusia hidup dan mati itu ditentukan oleh Tuhan kok. Apakah kalau sudah vaksin tidak mati? Toh sekarang meskipun sudah pernah vaksin tapi masih kena kok. Banyak yang sudah banyak yang masih ada yang meninggal Romo. Saya percaya itu. Saya percaya tentang setelah vaksin itu tubuh akan kebal virus, tapi tidak akan terhindar dari kematian. Betul. Tidak akan terhindar dari sakit. Nek wis sakit ya lara.